Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Calon Sarjana Sipil. Oke, seperti janji saya kemarin, saya akan melanjutkan tutorial tentang portal ya kali ini. Mungkin kita sudah lama tidak upload ya, karena kesibukan dari admin sendiri. Oke, tak perlu lama-lama lagi. Buat kalian yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifkan. Buat update perkembangan terbaru bisa follow di Instagram kami di Calon Sarjana Sipil juga. Oke, untuk soal kali ini atau contoh pekerjaannya saya sudah siapkan di sini. Seperti ini. Ini adalah salah satu contoh pekerjaan yang akan kita kerjakan kali ini. Yang mana portal kali ini dia memiliki tiga balok ya, dari A, B, B, C, C, D. Yang mana nanti pada setengah benangnya dia memiliki beban terpusat, yaitu atau biasa untuk bangunan gedung itu ada balok anak dan beban-beban yang membagi dari tengah antar kolom. Seperti di sini ada P1, P2, P1. Untuk lantai 2 di ketinggian 9,25 itu ada P2, P1, P2 lagi. Kemudian di ketinggian plus 13 itu ada P3, dan ketinggian 17 ada P3 juga. Kemudian untuk beban terbagi merata di sini untuk bentang A hingga D di ketinggian 4,5 itu ada W1. Kemudian pada ketinggian 9,25 ada W2. Kemudian untuk ketinggian 13 meter atau plus 13 di sini ada W3, dan 17 plus 17 ada W3 juga. Yang mana setiap bentang ini dia memiliki jarak antar kolom ya, dia memiliki jarak adalah 7,7 meter seperti ini. Jadi nanti kita buat kita menggunakan 2D frame ya. Yang saya contohkan adalah penggunaan 2D frame, bukan grid only. Makanya untuk perhatikan lagi penggunaan dan perbedaan antara grid dan 2D frame. Di sini juga ada keterangan, yaitu untuk kas 1 atau kolom 1 ya, itu berada pada kolom 0, ketinggian 0 hingga 4,5. Kemudian di ketinggian 9,25. Kemudian di ketinggian 13 atau plus 13 itu ada K2. Kemudian untuk plus 17 di sini adalah ada ketiga. Dan untuk menggunakan balok di plus 45 dengan 40 plus 4,5 ada balok B1. Kemudian di 9,25 ada B2. Kemudian di ketinggian B3 dan ketinggian 13 dan 17 ada B3 seperti itu. Dan di sini kita hanya masih menggunakan dua pembebanan saja, yaitu beban mati tambahan dan beban hidup. Untuk beban gempa dan beban angin akan menyusul pada next tutorial mungkin. Oke, kita lanjut ke material akan kita gunakan. Di sini ada material beton bertulang ya. Kemudian untuk frame-nya atau dimensinya, nanti kita untuk balok 1 menggunakan ukuran 300 x 600, dimana yang 300 ini dia adalah si tebalnya ya. Bisa dibilang dia itu B nya, alasnya, dan ini yang untuk 600 itu adalah H nya. Sini ada H nya. Begitu pula untuk kolom, sini ada B, sini ada H seperti ini. Jangan terbalik pada saat nanti penginputan ya, untuk weight dan length atau T2 dan T3 pada rectangle konkret nanti. Oke, untuk B1 ukurannya 300 x 600, kemudian untuk B2 ada ukuran 250 x 500, kemudian untuk B3 ada 200 x 400, kemudian untuk kolom 1 ada ukuran 500 x 500, kemudian di kolom 2 ada ukuran 400 x 500, kemudian di kolom 3 ada 300 x 300. Yang mana nanti untuk P1 sendiri dia memiliki dua pembebanan seperti yang saya bilang tadi awal, yaitu untuk benar, ada mati tambahan yaitu sebesar 40 kN
Dan kemudian untuk P1 hidupnya ada 50 kN. Kemudian untuk P2 matinya ada 30 kN, dan untuk P2 ada 40 kN. Sorry, saya lupa untuk pembebanan ini variabel kita abaikan saja agar mempermudah proses pengerjaan. Oke, kemudian untuk P3 mati di sini ada untuk P3 untuk P3 dia ada 20 kN, dan untuk P3 hidup ada 30 kN. Nah, kemudian untuk W1 mati atau beban terbagi merata yaitu ada 60 kN per meter. Kemudian untuk W1 hidupnya ada 80 kN per meter. Kemudian untuk W2 atau beban mati yang kedua beban terbagi merata yang kedua, untuk beban matinya memiliki besaran sebesar 50 kN per meter. Kemudian untuk beban hidupnya dia memiliki beban sebesar 70 kN per meter. Kemudian untuk W3 di sini masih sama, yaitu untuk beban mati sebesar 50 kN per meter. Kemudian untuk W3 hidup, beban hidupnya adalah 60 kN per meter. Karena kita hanya menggunakan dua pembebanan, walaupun nanti untuk beban mati seperti biasa ada beban mati PS atau beban dari rangka tersebut. Selama kalian tidak melakukan analisa atau dalam perhitungan manual, nanti untuk beban PS kita tidak asumsikan bahwa beban itu terjadi karena di luar beban, tetapi kita sudah mengasumsikan bahwa mati PS ini terjadi oleh terinput datanya terintegrasi pada subnya itu sendiri, seperti itu. Maka di sini untuk kombinasi 1 yaitu sebesar 1,4D. Kemudian untuk kombinasi 2 di sini ada 1,2D ditambah 1,6 L. Yang mana seperti tadi yang saya bilang, ada D-nya di sini ada mati PS atau mati beban sendiri, kemudian beban mati tambahan. Ya, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja praktekkan pada aplikasi subnya. Oke, awal mula bagi saya kalian boleh setup dulu satuan di pojok kanan bawah atau pada saat pembuatan template pada template. Step pertama bisa ke file atau klik gambar kertas ini, klik di sini. Kemudian kita pilih, disclaimer dulu juga, saya menggunakan versi 22. Apabila ada pilihan save option as default, kita uncheck ini agar nanti setiap template yang kalian buat ini tidak masuk dalam setup atau template defaultnya secara otomatis. Hati-hati pada saat untuk versi-versi terbaru, save option as default ini dihati-hati agar tidak terjadi kesalahan atau data-data defaultnya berubah menjadi sesuai dengan file yang terakhir kalian buat, seperti itu. Di sini untuk satuan jangan lupa kita gunakan kilonewton meter, karena tadi pada keterangan soal ada sebesar kilonewton dan satuannya meter. Maka kita pilih satuan unit di sini kilonewton meter. Kemudian kita akan menggunakan 2D frame ya, walaupun bisa menggunakan grid only. Itu kembali ke kalian, tapi saya akan mencontohkan dengan menggunakan 2D frame. Oke, kita klik di 2D frame nya. Nah, kemudian di sini ada beberapa option ya, ada beberapa option. Yang pertama di sini ada tulisan 2D frame type, artinya tipe apa sih yang akan kita gunakan. Di sini ada branch, di sini ada eccentric. Kalau concentric dia menggunakan seperti silang seperti ini. Jadi kalau yang eccentric dia tidak membuat dia tidak saling bersilangan, atau bisa dibilang jaraknya itu ada di sini, gapnya mau berapa, jarak antar sisi miringnya. Karena kita akan menggunakan portal standar ya, portal biasa, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Maka kita akan pilih tipe yang portal saja. Kita sesuaikan saja dengan apa yang ada. Kemudian untuk class train kita uncheck ya, karena untuk bawaannya itu adalah menggunakan sendi. Sedangkan kita di sini menggunakan cepit ya. Di sini menggunakan cepit.
Oke, kita masuk ke number of stories. Kemudian di sini ada portal frame dimension. Number of stories adalah jumlah lantai, sedangkan number of bay itu adalah jumlah batang atau jumlah rangka atau join. Di sini kita akan menggunakan 4 join yang mana dia artinya memiliki 3 batang, yaitu B1 di AB, BC, CD. Maka nanti kita isikan pada kolom by number of by kita isikan 3. Kemudian kita untuk number of stories kita isikan 4 sesuai dengan jumlah lantai yang ada. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa ini plus 00 itu tidak bisa dihitung ya, karena kita asumsi lantai di atas, bukan lantai dasar. Lantai dasar tidak diperhitungkan. Kecuali pada saat nanti analisa atau kalian ada untuk menghitung seperti lantai dasar, untuk fondasi segala macamnya, itu bagian bawah ini tetap terhitung walaupun nanti pada set 1 tetap sama dengan 0. Oke, kita lanjut untuk pembuatan storiesnya. Di sini kita berarti isikan 4. Nah, story height-nya sama by weight-nya kita pastikan dulu nih, karena dia memiliki range yang berbeda ya untuk untuk ketinggiannya. Dia memiliki ketinggian yang berbeda-beda, maka kita akan menggunakan custom grid. Tapi untuk bentangnya, karena ini sama ya, sebesar 7,7, maka kita bisa langsung ditulis pada sini di kolom by weight atau lebar dari setiap rangkanya atau setiap joinnya. Kita isikan di sini 7,7. Disclaimer juga, hati-hati antara titik dan koma itu tergantung pada settingan sub kalian. Kalau di sini saya menggunakan koma ya untuk 7,7, untuk 7000 itu saya menggunakan titik di sini. Oke. Karena number of story-nya kita tidak untuk ketinggiannya berbeda-beda, kita ambil salah satu saja yang paling bawah di lantai 1, yaitu sebesar 4,5. Maka kita isikan sebesar 4,5, baru kita use custom grid. Min, kenapa harus diisi 4,5? Oke, jawabannya simpel. Karena kita ambil tinggi dari lantai pertama. Kalau misalkan kalian tidak bukan di atau bawaan dari sub, yaitu adalah 3, yang tidak masalah. Jadi tinggal kalian ubah pada custom grid, berarti mulai dari 4,5. Kalau saya kan berarti, kalau menurut saya kalau proses seperti itu lebih lama ya, karena space dari ketinggiannya pun kadang selama itu beda, berarti kita kan hanya membedakan beberapa lantai saja misalkan gitu. Kalaupun sudah sama, kalaupun belum, berarti kita tinggal menyesuaikan saja. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan membuat custom dari set ini atau nilai dari tingginya. Oh ya, yang sumbu yang saya gunakan nanti adalah Z dan X ya, bukan X dan Y, tapi Z untuk ketinggian, X untuk lebarnya. Oke, kita checklist ya untuk use custom grid, spacing and location. Kita klik edit. Nah, di sini. Nah, secara otomatis untuk data X gridnya dia akan terinput seperti ini atau secara otomatis. Ke kiri adalah min, ke kanan adalah positif, ke atas plus, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ketinggiannya kita cek lagi. Di sini ada ketinggian 4,5. Kemudian di sini ada ketinggian sebesar 9,25. Maka karena ini berbeda, kita bisa isikan dengan cara double klik, terus isi 9,25. Kemudian di ketinggian 13 atau di ketinggian lantai 3-nya yaitu sebesar 13. Maka kita isikan di sini 13. Kemudian di Z5 di sini ada 17. Maka kita di sini isikan 17. Setelah sudah, jangan lupa dicek lagi apabila ada yang belum terisi atau sampai salah input ya. Karena untuk settingan template dari 2D frame, kalau kalian salah pada saat gridnya, kalian harus membuat baru atau menghapus frame yang ada, baru kalian buat gridnya seperti itu. Karena nanti akan ada perbedaan. Untuk grid only, dia walaupun salah gridnya, kita masih bisa olah dari gridnya sebelum kita lakukan framing ya. Tapi kalau menggunakan 2D frame,
kalau kalian salah gridnya kemudian mau merevisi, maka frame yang ada itu mengikuti grid yang awal, bukan grid yang telah direvisi, seperti itu. Kemudian kita klik OK ya. Kita untuk restraint kita uncheck ya. Kita beam dan kolom kita defaultkan dulu karena kita belum melakukan pembuatan material dan framingnya. Oke, kita klik OK. Maka seperti biasa akan muncul dua tampilan, yaitu di sebelah kanan, dan sebelah kiri. Untuk sebelah kiri adalah 3D-nya dan sebelah kanan adalah template exit-nya atau portal yang akan kita gunakan. Oke, kita akan meng-close untuk yang 3 dimensinya. Sebenarnya nanti kita butuh juga untuk melihat reaksi dari joinnya. Bagaimana sih joinnya untuk portal ini? Kita bisa plot dari 3 dimensinya nanti. Oke, kita close dulu untuk 3 dimensinya. Ya, seperti ini. Kita posisikan di tengah dulu. Oke. Kemudian kita buat dulu joinnya. Kita buat tumbuhannya. Kita blok tadi seperti ini. Atau kalian bisa klik satu-satu. Seperti ini. Kemudian kita ke sign, join, restraint. Kita pilih jepit ya. Maka kita klik yang ini, kemudian kita klik OK. Oke, kemudian kita baru masukkan ke define atau mendefinisikan apa saja yang akan kita gunakan. Yang pertama pasti material yang akan kita gunakan. Mulai dari material. Oke, kita ke define material. Kita kopikan saja karena untuk kita tidak melakukan perencanaan, maka kita akan menggunakan template default dari subnya saja. Maka kita akan menggunakan dari material 4000 psi untuk betonnya, dan untuk A992F Y50 ini adalah untuk baja. Kita kopikan dari 4000 psi, kita add copy of material, kita beri nama beton misalkan. Kemudian untuk yang lain seperti massa jenis, elastisitas, position atau U dan AG dan mutu betonnya, kalau kalian melakukan perencanaan tinggal menyesuaikan saja unitnya atau menyesuaikan saja dengan ketentuan-ketentuan yang kalian butuhkan. Karena saya tidak melakukan perencanaan, hanya ingin mengambil nama material template defaultnya, maka cukup mengubah namanya saja jadi beton. Nah, kita klik OK. Untuk material sudah selesai, seperti itu saja. Mari kita klik OK lagi. Kemudian kita akan mendefinisikan apa saja sih frame yang akan kita gunakan. Nah, kita cek dulu di soal. Nah, di sini ada B dan K atau balok dan kolom. Maka kita buat 3 balok ini dan 3 kolom ini. Bagaimana caranya? Kita ke menu define, kemudian section properties, frame section, kemudian kita add new property. Nah, kemudian di sini ada beberapa opsi, yaitu select property type, yaitu adalah material yang akan kita gunakan di sini. Ada banyak sini, ada baja, aluminium, beton, dan custom baja dan yang lainnya. Nah, kemudian kita pilih, karena kita menggunakan material beton, maka kita pilih yang konkret. Nah, di sini juga ada berbagai macam ya jenis, ada persegi, lingkaran, pipa, kubus, udin, balok I, trapesium. Oke, karena kita ingin menggunakan kolom persegi dan balok persegi juga, kita pakai rectangular. Kita klik rectangularnya, kita mulai dari kolom. Nah, apa sih yang membedakan frame section ini dengan balok dan kolom? Kita bisa lihat pada kolom section di sini. Pada kolom section, apabila kalian ingin menginputkan kolom, itu sudah jelas, berarti memiliki tulangan. Maka untuk section pada subnya akan memunculkan titik merah seperti ini, yang artinya jumlah tulangannya. Dan untuk balok otomatis tidak menggunakan tulangan, maka tidak akan memiliki tulangan seperti ini atau gambar tulangan seperti ini. Oke, kita buat dari kolom dulu. Kita mulai dari K1 dengan ukuran 500 x 500. Ingat, untuk deep atau T3 itu adalah tingginya, maka kita isikan 0,5. Ini berhubung kolom persegi ya.
jadi tidak ada perbedaannya. Tapi untuk nanti balok ada. Oke, kita dulu untuk kolomnya dulu. Kemudian kita material kita ubah menjadi beton. Kemudian kita klik OK. Kemudian dari K1 ini kita copy untuk K2 dan K3 agar nanti setupnya tidak terlalu banyak, hanya mengubah nama dan ukuran. Kita add copy, kita beri nama K2 dengan ukuran 400 kali 400. Oke, kita beri nama 400, K2 400 kali 400. Kita untuk T3 nya di sini 0,4, kemudian T2 nya ada 0,4. Kemudian kita klik OK. Kita copy lagi untuk pembuatan K3. K3 di sini ada ukuran sebesar 300 kali 300, maka kita isikan di sini 300 kali 300. Kita namakan kita isi T3 nya di 0,3, T2 nya adalah 0,3 juga. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, step berikutnya kita akan melakukan pembuatan pada balok. Di sini ada B1, B2 dan B3. Kita akan mulai dari B1 dulu. Kita copy saja dari kolom. Nanti kita tinggal ubah sectionnya saja. Seperti ini caranya. Kita add copy. Kita beri nama B1 dengan ukuran 300 kali 600. Ya. Kemudian kita, nah di sini hati-hati ya, untuk T3 atau dipnya itu ada tingginya, kemudian width itu adalah lebarnya. Ini kita saya kasih contoh 0,6, 0,3 ini. Kalau kalian kebalik atau ngisinya 0,6 pada widthnya, maka akan si balok ini akan tertidur posisinya. Gitu. Nah ini untuk sectionnya ini kan masih memiliki tulangan nih. Kita ganti dulu agar menjadi balok ke concrete reinforcement. Di sini kita klik. Nah untuk desain label, sebelum saya masuk ke desain label, kita akan membahas sedikit tentang menu yang di sini. Kalau kalian melakukan perencanaan, di sini ada motu body tulangannya kalian gunakan di sini. Kemudian di sini juga bisa menggunakan diameter berapa yang akan kalian gunakan pada saat perencanaan. Kemudian ini untuk sekang dan jumlah tibarnya atau jumlah dari tulangannya kalian juga bisa setting pada sini. Ini untuk kolom. Dan untuk beam juga sama seperti ini. Mau memiliki tebalan berapa pada lapisan luarnya ya, seperti itu. Karena kita akan menggunakan balok ya, maka kita pilih desain label adalah beam di sini. Untuk kolom berarti yang kita klik pada kolom. Kita karena untuk kali ini ada pembuatan beam, kita pilih beamnya. Kita klik OK. Untuk yang lain kita defaultkan karena kita tidak melakukan perencanaan. Kemudian kita klik OK. Nah sini sudah jadi untuk B1. Kita tinggal copy untuk lanjut B2 hingga B3. Untuk B2 sebesar 250 kali 500. Benar, 200. Kita isikan 250 kali 500, 0,5, 0,25 ini. Kemudian kita klik OK saja. Kita copy lagi untuk pembuatan B3 yaitu sebesar 200 kali 400, 200 kali 400, 0,4, 0,2. Oh iya. Oke. Sip. Setelah kita mendefinisikan frame yang kita akan gunakan nanti atau material apa yang akan kita gunakan, kita akan ke step berikutnya adalah mendefinisikan apa saja yang beban apa saja yang akan terjadi pada si konstruksi ini. Bagaimana caranya? Kita mulai dari define, kemudian kita pilih load pattern. Nah, kita isikan di sini bebannya. Seperti yang pasti dia memiliki beban mati berat sendiri. Nah, untuk tipenya ada dead. Nah, kalau seperti yang tadi di awal saya bilang, kalau kalian menghitung manual, maka untuk salvage-nya ini kita ubah menjadi 0. Tetapi kalau kalian ingin
terintegrasi dengan subnya, data subnya, atau template bawaan atau data olahan dari sub, maka kita ubah jadi satu. Jadi nanti kita tidak usah menghitung analisa pada perhitungan manualnya untuk mati PS nya seperti itu. Oke, kemudian kita add new. Kemudian untuk beban mati tambahan atau mati luar terserah kalian, itu sesuka kalian untuk penamaannya. Dan untuk tipenya adalah super date. Kita klik date nya, kita klik more, kemudian klik lagi, kita pilih super date. Nah seperti ini. Artinya beban mati tambahan ini yang untuk salvage nya adalah kita yang hitung, bukan dari subnya. Kalau kalian ubah menjadi satu, maka sub yang menghitungnya gitu. Bahkan 2, 3 dan seterusnya itu sesuai dengan kelipatan atau apa namanya, data dari subnya seperti itu. Oke, kita add new. Kemudian yang terakhir adalah beban hidup. Ini untuk tipenya adalah live, kemudian kita add new. Nah kalau misalkan kalian ingin menambahkan ada beban gempa, beban angin, beban salju, beban apa namanya, beban kendaraan, beban apa namanya itu, ombak dan segala macam, kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saja. Oke, kalau sudah mendefinisikan pembebanan apa saja yang masuk pada rangka tersebut, kita lanjut pada penggabungan atau pengkombinasian, tapi belum masuk kombinasi pembebanan. Kita akan mendefinisikan dulu, karena untuk beban mati dia memiliki dua. Ingat ya, yang sudah sebelumnya saya bilang, ada mati tambahan dan mati PS. Kita akan gabungkan dua item ini menjadi satu, agar nanti pada saat kombinasi tidak terlalu banyak item pekerjaan. Oke, kita untuk load cache-nya, kita untuk date-nya ini kita hapus dulu, saya lupa. Tidak dihapus tidak apa ya Pak, tidak apa-apa, hanya ya biar lebih enak aja dilihat. Opsinya berarti cuma 3. Oke, kita lanjut, kita gabungkan antara mati PS dan mati tambahan menjadi beban hidup ya, beban mati ya. Ke define, kemudian kita ke load cache. Nah di sini saya menggunakan load cache system date. Nah kalau kalian ingin membuat baru, berarti di new load cache. Tapi karena ingin saya menggunakan memodifikasi dari date ini yang tadi saya hapus di beban pattern atau load pattern. Nah ya, di sini ada satu catatan penting. Kalau kalian menghapus load pattern tapi tidak menghapus load cache, itu tidak, masalahnya gini. Kalau kalian menghapus load pattern itu tidak menghapus load cache, tetapi karena dua kasus ini atau dua item ini tuh berbeda seperti itu. Makanya kalau misalkan kalian mengisi di load pattern, itu ada di load cache. Tapi kalau kalian mengisi di load cache, itu belum tentu ada di load pattern seperti itu. Makanya hati-hati pada saat nanti menghapus atau menambahkan item-item yang sekiranya itu penting buat analisa nanti kalian semua. Oke, kita kalau saya akan menggunakan date ini yang tadi di pattern sudah dihapus. Kita modify, kita beri nama beban hidup, beban mati. Dengan load up bebannya itu adalah mati PS, skala faktornya 1, kemudian mati tambahan skala faktornya 1. Kenapa 1? Biar nanti dia tidak dikali tidak dianggap gugur ya. Kalau misalkan kita ubah menjadi 0 atau 2, kalau 0 just gugur, nanti dia beban mati PS-nya 0. Bahkan kalau misalkan dikali 2, berarti dia akan terkalikan 2 seperti itu loh. Kalau di pattern berarti kan dia kalau untuk mati PS sudah memiliki 0 ya nih, sudah memiliki 1. Kalau di sini diisi 1 lagi ya dia ya asumsinya bahwa 1 plus 1 gitu. 1 kali 1 gitu loh. Gitulah yang mati tambahan. Jadi yang 0 kan berarti kan 0 kali 0. 0 kali 1 seperti itu. Jadi ya tetap terhitungnya 0. Oke, kita masukkan setelah kita masukkan mati PS dan mati tambahan, kita klik OK. Nah, kemudian kita klik OK lagi. Seperti ini. Barulah kita akan mendefinisikan kombinasi yang akan kita gunakan nanti. Kita ke define, load combination, kita add new combo,
kita beri nama U1 dengan beban mati sebesar 1,4. Kita add, kita oke. Kita add new combo lagi untuk kombinasi U2, yaitu 1,2D atau 1,2 beban mati, 1,6 beban hidup. Kita add. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Barulah kita akan mendefinisikan seri pembebanannya. Nah, hati-hati buat kalian yang masih belum yakin pada saat penggunaan setengah bentang ini, karena kalau kalian tahu, kalau kalian masih ragu untuk menggunakan settingan dari 2D frame, kalian boleh menggunakan dari grid saja. Karena apa nih? Di sini dia tidak memiliki join. Jadi asumsi dari rangka ini dia langsung dari A hingga B, tidak ada perpotongan di sini. Nah, oh ya, saya lupa juga, kita belum mengganti dari framingnya. Oke, kita ganti dulu. Kita cek dulu framingnya. Seperti ini ya, berarti dari ketinggian 0 hingga 4,5 ada K1. Kita seperti ini. Kita blok atau klik, terserah kalian. Kemudian kita assign frame section, kita pilih K1 seperti ini. Kemudian dari A hingga B pada ketinggian 9,25 ada K1 juga. Nah, kita blok seperti ini. Kita assign frame section K1. Oke. Kemudian pada ketinggian 13 itu ada K2. Sini blok assign frame section K2. Nah, kita cek lagi nih, ternyata pada AB dia tidak memiliki rangka, maka kita hapus dulu untuk bentang AB seperti ini. Kita delete. Nah, ini setelah sesuai ya dengan apa yang ada pada gambar, baru kita isikan untuk kolom K3 sini. Blok atau klik, kemudian ke assign frame section, kita pilih K3. Begitu pula untuk penggunaan baloknya. Di sini ada balok 1 di lantai di ketinggian 4,5, maka kita gunakan seperti ini. Assign frame section B1. Kemudian untuk B2 pada ketinggian 9,25 ini assign frame section B2. Kemudian pada ketinggian 13 dan 17 memiliki balok 13. Balok 3 B3. Nah, kita lakukan seperti ini. Blocking atau diklik per frame-nya, baru kita assign frame section, kita pilih B3. Seperti ini. Nah, sebelum saya masuk pembahasan tentang pembebanan, di sini saya akan mengasih tips sedikit ya. Jika kalian hanya terpaksa menggunakan yang saya ikuti, saya akan mengasih sedikit tips. Tipsnya apa? Kita akan menambahkan atau membagi dari rangka ini. Artinya apa? Kita akan menambahkan join pada sini di tengah bentang ini. Bagaimana caranya? Oke, misalkan kita blok dulu rangka mana yang akan kita bagi ya nanti. Ingat ya, kita membagi rangka, bukan membagi dari joinnya ya. Hati-hati. Kita membagi rangka, bukan membagi join. Beda. Kalau membagi join pasti di sini ada grid tambahan. Tapi kalau misalnya membagi rangka, dia hanya rangka yang terputus menjadi sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kita blok dulu untuk rangka baloknya ya, karena rangka baloknya itu tidak kita ingin menambahkan agar nanti mempermudah proses penginputan datanya. Oke, kita blok dulu. Kemudian kita ke edit. Kita pilih edit line. Kita divide. Nah, di sini. Nah, di sini banyak sekali option ya. Di sini. Nah, yang kita checklist atau yang kita pilih itu adalah kolom pertama di sini. Nah, dan yang mana itu kita pakai yang number of frame. Artinya apa? Nah, kita turunkan sampai sini dulu. Oke.
Oke. Jadi nanti si frame ini mau kita bagi menjadi berapa nih? Misalkan bagi dua. Oke, berarti kita bagi dua ya. Kemudian untuk panjangnya berapa? Rasionya 1:1 kah? 1:2, 1:3, 1/2, seperti itu. Karena kita ingin membagi dua dan menjadi sama panjang, maka kita rasionya 1 ya. Oke, kita isikan nih, bentar. Oke, kita turunkan sini dulu. Sini kita asal ke bagian sebelah sini. Ini ya, saya ingin membagi dua agar nanti di tengah benang memiliki join ya, memiliki join atau si frame ini terbagi menjadi dua. Kita klik OK. Nah, dia akan menjadi join di sini. Nah, nanti kalian bisa menambahkan menambahkan beban melalui join, bukan melalui frame gitu. Kalian juga bisa menyambungkannya lagi di edit, kemudian nah ini edit point, kemudian connect. Belum blok ya, ada yang itu. Kita klik di edit line, bukan edit pointnya, edit line, kemudian join frame. Nah, seperti ini, maka akan tersambung kembali, nyambung. Oke, kita yang saya contohkan kali ini hanya untuk tips dan triknya saja ya. Kita akan menggunakan menggunakan relative distance. Kegabung. Buat ngebloknya kegabung, guys. Kita edit and divide. Sip. Nah. Oke, kita lanjut ke pembebanan. Oke, kita hapus dulu nih biar tidak terlalu banyak tulisan. Nah, kita kasih polosan. Kita kasih polosan saja. Ini biar lebih jelas ya. Kita mulai dari beban beban terbagi meratanya dulu. Dari W1 dikalikan 4,5. Berarti kita blok saja seperti ini atau klik ya. Assign, frame load, distribute. Kita mulai dari beban hidup. Kita isikan sebesar untuk W1 80. Kita isikan 80 sini. Nah, di sini untuk patternnya beban hidup, koordinatnya kita menggunakan sumbu global ya. Nah, load directionnya kita menggunakan gravity. Kenapa? Agar arahnya menjadi syarat dengan gravitasi. Kalau kalian menggunakan sumbu Z, kalian harus menambahkan angka min agar nanti arahnya ke bawah, bukan ke atas. Oke, karena saya menggunakan gravity, maka tidak usah menambahkan dengan 80. Tambahkan tanda negatif. Karena otomatis dia akan searah dengan gravitasi atau menuju ke gravitasi. Kemudian kita klik OK seperti ini. Kemudian kita tambahkan beban hidupnya, beban matinya, assign, frame load, distribute. Kita isikan sebesar 60. Ini patternnya kita ubah menjadi tambahan. Kita isi 60, kita OK. Kemudian di lantai 2 kita cek lagi untuk mati tambahannya atau beban matinya. Assign, frame, distribute. Untuk beban matinya untuk W2 ada 50. Oke. Kemudian untuk beban hidupnya ada sebesar untuk beban hidupnya ada sebesar 70. Oh ya, ini saya opsional ya, maksudnya terserah kalian mau misalkan mau menyelesaikan beban matinya dulu ya, tidak apa-apa. Mau gantian per per lantai atau per balok, itu terserah. Senyaman kalian, seenak kalian mau menggunakan metode apa atau bau bagaimana. Oke, untuk beban di lantai 2 beban hidupnya ada 70. Oke, klik OK. Kemudian pada lantai 3 dan 4 kita blok karena sama, untuk bebannya adalah W3 ya.
Oke, kita beri untuk beban matinya assign frame distribute beban hidupnya ada 60. Oke, kemudian untuk beban matinya ada 50. Oke, seperti ini sudah masuk semua. Baru kita masukkan beban terpusat. Nah, di sini saya akan menggunakan bukan memotong dari join ya, atau peletakannya pada join. Saya akan menggunakan pada frame-nya. Bagaimana caranya? Kita langsung saja praktekkan. Bentar ya, kembali ini. Nah, tapi ini hanya untuk beberapa itemnya, atau dengan keterangan jarak yang sudah ditentukan. Di sini kan ada jarak 3,85 atau setengah dari AB, gitu ya. Oke, kita akan contohkan seperti ini. Untuk P1 ada di AB, BC lantai 2, CD lantai 1. Oke, seperti ini ya. Kita blok dulu atau klik dulu, kemudian kita ke assign. Kalau yang kemudian kita pilih frame ya. Kalau misalkan ada join, berarti cukup menggunakan join. Tapi kalau menggunakan tadi saya menggunakan frame ya, ngekliknya pada frame, maka pakai yang frame ya. Kalau kita klik point, nah sini nih, nah nggak kelihatan masalah. Nah ini, nah yang membedakan di sini saya akan menggunakan, tapi saya harus satu dulu ya. Saya akan fokus pada mati tambahan dulu. Untuk koordinat masih global, load direction-nya adalah gravity, beban atau tipenya adalah force. Nah, di sini ada relatif dan absolute. Nah, di sini kalau kalian kalau saya pribadi, kalau jaraknya sudah diketahui ya, misalkan di sini 3,85. Oke, berarti kalian bisa mengisikan di sini 3,85. Kita isikan beban sebesar P1 beban mati itu 40. Kita isikan 40. Oke. Maka secara otomatis saya akan memberikan beban pada pada frame dengan jarak dari titik 0 ya hingga 3,85 besar 40. Nah, ya, benar. Hati-hati juga, dan catatan penting ya, kalau kalian melakukan framing menggunakan 2D frame, kalian tidak usah tidak usah membuat frame lagi, tinggal kalian ganti seksinya saja. Tapi kalau kalian membuat baru menggunakan dari dari grid only, ingat, pembuatan frame itu sangat penting. Jikalau kalian salah, maka akan fatal. Contoh, pembuatan frame yang baik dan benar, kalau misalkan untuk kolom, itu adalah dari bawah ke atas, bawah atas. Kemudian kita selesaikan dulu nih untuk kolomnya. Jadi misalkan ada tuh 2, 3, 4 ya, 4 pilar, maka kita selesaikan dulu nih 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Baru kita pindah ke pilar B, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian baru pindah lagi ke pilar C, 1, 2, 3, 4. Kemudian ke pilar D. Jangan asal membuat ya, karena apa? Titik 0 dari batang itu ada, atau nanti pada outputnya itu adalah terletak di mana kalian meletakkan garis frame ini. Nah, garis frame ini. Misalkan kalian mau bawa dari atas ke bawah, berarti titik 0-nya di sini. Yang nanti kadang nih ada kesalahan bahwa mengira dia titik tertinggi atau titik atas, batang atas, padahal dia ternyata batang bawah, karena dia memulai dari titik 0 ya, dari atas ini. Gitu, hati-hati seperti itu. Begitu pula yang balok pun sama, kita mulai dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, mulai dari per lantai. Misalkan lantai 1 dari AB, BC, CD, baru kita naik ke lantai 2,
berlantai ketiga, dan lantai keempat, dan seterusnya. Seperti itu agar nanti kalian enak menyusun atau membuat dalam satu rangkanya, seperti itu. Ya, ini pendapat saya pribadi ya, bukan menjadi acuan buat kalian mengikuti apa yang saya tahu, apa yang saya bicarakan atau saya utarakannya. Ini hanya pendapat pribadi agar nanti kalian tidak pusing-pusing pada saat nanti outputnya atau pada show table atau yang lainnya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Tadi sama mana ya? Oh ya, kita akan lanjut pada P2 ya. Kita klik di sini. Untuk P2 kita cek lagi kabarnya. Ya betul, P2 nya di sini. Kita assign frame load assign frame pointed. Kita isikan sebesar, nah kita misalkan ini ya, kalian ini kan tadi adalah jaraknya ya. Kita akan menggunakan persentase dari jaraknya. Bagaimana caranya? Kita tinggal isikan misalkan si jarak. Nah, ini kelemahannya satu ya, untuk penggunaan untuk yang persentase atau relatif ya. Kalau kalian menentukan jaraknya tidak beraturan, maka kalian tidak bisa menggunakan relatif, karena nanti persentase kalian akan lebih susah. Kalau kalian pakai relatif hanya pada setengah bentang ya, atau pada persentase bulat 10%, setengah, 3/4, sepertiga, seperti itu. Jadi nanti lebih enak. Oke, kita lanjut. Berarti kita contohkan ya di sini. Berarti kan karena setengah bentang, kita isikan di relatif di nomor 2. Karena di titik 0 ini pasti kan nolnya, batang 0 ya, di ujung paling kiri atau paling bawah. Kita mulai dari di 2. Kenapa? Kalau pasti kita isi di sini 0,5 pasti nggak bisa. Nih, kita isikan di sini sebesar untuk beban P2 matinya ada sebesar 30. Kita isikan di sini. Jangan lupa kita, kalau misalkan kalian menggunakan gravity maka tidak perlu tanda min, tapi kalau kalian menggunakan Z maka harus menggunakan min. Nah, kita klik OK. Nah, makan hasilnya seperti ini. Setengah bentang atau tulis jaraknya itu terserah kalian dengan kenyamanan kalian. Nyaman pakai mana? Nyaman pakai join ya tidak masalah, nyaman pakai frame ya monggo. Kita tidak memberikan acuan mana yang benar, mana yang salah, hanya memberikan saran menurut pendapat pribadi. Oke, kita lanjut untuk P3. Untuk P3 di sini ada beban mati sebesar 20 pada lantai ketinggian 13 dan 17. Maka kita blok saja langsung. Kita blok seperti ini. Kemudian kita assign frame tick point. Pakai yang ini ya. Upload. Kita isikan sebesar 20. Kita isikan di sini 20. Kemudian kita oke, kita lanjut lagi ke beban hidupnya. Center. Oke, kita mulai dari beban hidup untuk P1. Beban hidup. Oke, kita isikan sebesar 50. Oke. Kemudian untuk P2 sign frame point 40. Oke, untuk P3 sign frame point P3 sebesar 30. Nah, kita klik OK. Nah, kita cek semuanya pembebanan sudah masuk semua atau belum. Kita ke display. Nah, ini untuk versi yang terbaru ya. Untuk displaynya seperti ini. Tapi kalau untuk versi yang lebih lama mungkin hanya ada uniform, miss, object, elemen kalau nggak salah. Ada 3 tempat item aja. Ya, hanya dipecah saja sesuai dengan kebutuhan. Nah,
kita kalau di versi yang terbaru kita ke display, show object, kemudian kita pilih frame. Nah, misalkan kita mau mendisplay yang beban hidup, kita klik OK. Nah, ini sudah masuk semua ya pembebanannya. Oke, kemudian kita yang mati tambahan masih sama, display, show load, kita ubah yang mati tambahan. Oke. Nah, sudah masuk semua, kita baru akan melakukan analisa. Kita set dulu ke analyze, set analyze option. Kita pilih exit plan. Kemudian kita klik OK. Barulah kita akan lakukan running. Kalian bisa klik F5 atau di analyze, run analyze. Nah, seperti biasa untuk modal kita down run. Nah, kalau kalian ya ini juga catatan penting. Kalau kalian mengubahnya seperti yang saya lakukan tadi pada saat pada di define terus load cache, mana define load cache. Nah, ini kan awalnya tadi date ya, bawaan default sub. Kalau kalian mau membuat yang ini mengganti ini, maka pada di sini pada set runningnya akan berubah juga. Tapi kalau kalian menambahkan berarti tetap di sini saya akan menjadi dead seperti itu. Makanya karena ini sudah saya ganti, kita akan di run saja. Oke, kita run. Nah, seperti biasa sistem akan membaca running dari subnya. Kita masukkan dan L2 seperti ini misalkan ya. Oke, kita nah ini adalah hasil dari animasi hasil dari pembebanan pada konstruksi yang tadi kita buat. Ini adalah konstruksinya dan ini adalah pembebanannya. Ini ada deformasi untuk beban mati. Kita misalkan ingin melihat deformasi pada beban U2 atau kombinasi U2 seperti ini. Ini adalah untuk kombinasi 2. Ini ada deformasinya. Kemudian kalau kalian ingin melihat momen dan gaya lintang, itu kalian ke sini di show force atau di display show force stress. Kemudian kita klik frame untuk yang momen, lintang dan normal. Kemudian ini adalah reaksi tumbuhan dan ini untuk deformasi yang tadi. Sekarang kita akan mencontohkan yang joinnya. Nah, kita misalkan U2, kemudian kita klik OK. Nah, ini kan nggak kelihatan nih, ada yang kelihatan ada yang enggak, karena ini kadang dia arahnya bentrok dengan ya ke kiri semua, kanan semua seperti itu. Kita bisa menggunakan di sini. Makanya tadi saya bilang kali ini 3D itu agak bisa digunakan untuk template atau plottingnya karena lebih kelihatan ya, seperti ini kan, dia akan lebih kelihatan arahnya kemana, gayanya kemana. Oke. Nah, untuk momen misalkan di sini klik yang ini, kemudian frame, kita pilih yang momen. Nah, kita misalkan beban hidup di momen, kemudian kita ingin lihat berapa besarannya, kita klik. Nah, kita kembalikan lagi ke exit biar nanti kita tahu berapa sih besarnya ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya untuk momen beban hidup. Oke, sebelum kita next step ya, last step atau plotting ya, sini saya akan mengasih satu tips lagi, tips terakhir. Itu bagaimana cara mempersingkat atau mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi sebelumnya kita buang dulu data ini atau kita unlock di sini gambar kunci, kita klik, maka secara otomatis data ini akan hilang. Selama kalian misalkan melakukan revisi kalian dan konstruksinya masih sama, hanya pembebanan atau material yang kalian gunakan, ya bisa. Tapi data sebelumnya atau data yang sebelumnya akan menghilang sebelum kalian direvisi ya, akan menghilang gitu. Kita klik OK karena kita hanya akan mengubah beberapa itu. Nah, sini ya biasanya untuk momen untuk kolom dia akan diambil cuma 2.
momen pada ujung batang atas dan ujung batang bawah. Maka kita akan lakukan outputnya nanti atau di table. Pada saat output tabelnya kita akan memudah. Bagaimana caranya? Kita blok dulu nih yang kolom, kemudian kita ke assign frame. Nah, kita pilih output station di sini. Nah, output station apa? Output station adalah nanti pada saat pembagian atau jarak pada setiap batangnya. Kita misalkan nih, kita minimum number stationnya kita misalkan ubah menjadi 2. Karena apa? Karena hanya diambil di ujung dan di bawah. Kita ubah menjadi 3 aja. Kita ubah menjadi 3. Oke, kita ubah jadi 2 aja untuk kolom ya. Untuk balok nanti kita ubah jadi 3. Karena apa? Nah, kalau di balok dia akan ada tumpuan 1, tumpuan 2, tumpuan lapangan atau momen maksimum pada tengah batang. Oke, kita ubah 2, kemudian kita kita klik OK. Nah, maka nanti akan ada keterangan seperti ya, artinya nanti batangnya atau bebannya nanti hanya dibagi 2 di titik 0 dan titik 3,75 seperti itu. Begitu pula yang balok. Kalau kita balok menjadi 3 ya, kita ke define ke assign frame output station, kita pilih 3. Nah, kenapa nggak pakai maximum station spacing? Nah, kalau maximum station spacing itu adalah pembagian per meternya. Contoh, kita ingin mengambil data pada meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, akhirnya pakai yang ini. Tapi kalau yang ini nanti minusnya ada, misalkan kalian mendapati jarak 3,9 atau 3,1 seperti ini ya, 3,87 ya. 3,87 itu kan dia nggak bulat nih, nggak bulat ke 4, nggak bulat ke 5, nggak bulat ke 4, nggak bulat ke 3 gitu. Nah, atau 3,5 lah. Nah, itu akan nanti kalau misalkan kalian menggunakan maximum station spacingnya itu atau spacingnya itu, misalkan kalian membuat 0,5, berarti nanti ada 7 item dari 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya seperti itu. Gitu pula misalkan 1 meter, berarti kalau misalnya ada 3,5 berarti 1, 2, 3, 3,5. Bahkan kadang 3 pun tidak ada, langsung dibulatkan ke 3,5, kadang seperti itu. Makanya saya lebih rekomendasi ke minimum number stationnya saja. Jadi kalian bisa menentukan berapa sih data yang akan kita gunakan gitu loh. Mau 4, 3, 2, 1 terserah kalian. Oke, kita klik OK. Nah, kita akan langsung running ulang ya. Kita F5 dan run now. Seperti ini, sebenarnya tidak ada pengaruh apa-apa. Nah, ini momen ya. Misalkan U2. Nah, ini untuk momennya ya. Jadi seperti ini. Ini nggak ada pengaruh apa-apa sebelumnya. Hanya akan membagi 3. Sebenarnya lebih terlihat pada tabelnya nih. Sebelum kita lanjut ya. Step terakhir, kita bisa Ctrl T untuk plotting tabel atau di display show table. Kemudian join output, reaction, checklist yang join reaction. Kemudian kita elemen output, friend output, kita pilih elemen force. Kemudian di load case-nya kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Karena beban mati tidak ada gabungan antara mati PS dan mati tambahan, maka kita hanya tidak akan menggunakan beban mati. Kita oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan kalian menggunakan sesuai urutannya sesuai, maka di sini ada frame text. Frame text itu ada nama dari setiap frame ini, 1, 2, 3 gitu. Kalau kalian asal-asalan buat, itu akan nanti rancu, kalian bingung sendiri nyusun dari tabel ini. Kalau kalian menggunakan tabel, kalau mau manual ya silahkan, tidak ada yang masalah. Itu kembali ke selera, kesukaan juga. Oke, kita ke file, export all table to Excel, maka akan diekspor ke Excel. Nah, sambil menunggu, kemudian nanti kita akan
seperti ini hasilnya, dan ekspornya. Nah, ini di sini kalau kalian tahu, di sini kalau misalkan kalian membuatnya rapi, maka frame table ini akan rapi. Jadi kalian misalkan buat kolom dulu nih, kolom portal A, B, C, D, oke, selesai, berarti kan portal selesai semua. Terus mau membuat balok 1 di lantai 1 kan, lantai 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai, dan sekian, maka akan rapi datanya ini. Nah, kemudian ini capture save. Nah, step terakhir adalah lakukan plotting. Bagaimana caranya? Kita setting dulu nih, kalian mau menggunakan apa, mau printer langsung ya nggak masalah, mau mau buat PDF ya nggak masalah, mau membuat sesuai dengan adanya sub kalian, misalkan XPS atau ya nggak masalah. Bagaimana caranya? Kita ke file, print setup for grafik ya. Kalau di versi yang terbaru ada settingan ini. Nah, kita klik. Nah, di sini saya telah menggunakan PDF ya. Kita misalkan menggunakan yang lain, saya di sini, atau printer langsung bisa, atau XPS bisa, atau yang lainnya, tergantung sesuai dengan yang ada pada sub yang kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan contoh PDF. Kita property, kita akan menggunakan kertas A4 misalkan, atau A3, A2, A1. Kemudian di sini untuk layout saya akan menggunakan landscape ya, agar lebih enak dilihat. Kemudian kita klik OK, baru kalian CTR Ctrl P. Nah, atau klik file, print graphic di sini. Nah, kalau versi yang saya gunakan ada tampilan tambahan seperti ini. Ini kalian bisa mengedit nama, tanggal, nama satuan, nama displaynya ini apa, menggunakan subnya versi berapa, dan kalian juga bisa mengubah margin dan margin dan ukuran kertasnya. Tadi kalau misalnya kalian belum sempat ya, lupa, aduh saya salah menggunakan tipenya, nah kalian bisa ubah di sini. Oke, kemudian kita klik print, baru kita lakukan save mau di mana, seperti itu. Nah, di sini kita kasih nama A2 itu. Maka secara otomatis akan lakukan saving, barulah kalian lanjut ke sesuai dengan kebutuhan, misalkan plotting yang lain atau yang mana, terserah kalian. Mungkin tutorial kali ini cukup sampai sini, kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada pertanyaan atau kalimat-kalimat yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di Instagram kita atau di Telegram kita di Calon Sarjana Sipil, atau bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.